Shalom jemaat Gemim Kalvari Malayang 1 yang kami kasih dalam Tuhan. Kita kembali ada lagi di Kalvari bersabda. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Engkau Allah sudah memberi kami lagi kehidupan baru, semangat yang baru. Maka biarlah kami dibekali lagi dengan firman-Mu, supaya firman Tuhan akan menghidupkan semangat dan harapan kami, sehingga hari ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan pada saat ini kita ambil dari Mazmur pasal 7 ayat 17 dan 18 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara-saudara, kita ada di tempat penginjilan pertama dari Schwartz, dalam hal ini oleh Johann Gottlieb Schwartz. Dan kita percaya bahwa kita patut berterima kasih, bersyukur, sebab kita boleh bersama-sama menikmati bagaimana sejarah penginjilan yang sudah masuk di tanah Minahasa 190 tahun yang lampau. Dan hari ini kita bersama dengan jemaat dan gereja yang ada di Tanah Langowan ini. Nah saudara-saudara, kitab Mazmur yang sudah kita baca ini mau menyatakan, mengungkapkan tentang rasa syukur dari Mazmur Daud atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan selama ini dia rasakan dan dia alami dalam kehidupannya. Dia mengatakan tadi, dia bersyukur karena keadilan Tuhan boleh berlaku dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, dia merasa bahwa dia sedang difitnah terhadap kesalahan yang tidak dia lakukan. Orang Kus atau dari suku Benyamin. Dan dengan tujuan untuk merusak reputasi Daud. Oleh karena itu Daud dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan, tidak ada lain yang dapat dia buat selain dia hanya datang berserah kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan melakukan keadilan terhadap dia. Saudara-saudara, karena baginya pasti Tuhan Allah itu adil dalam segala tindakannya, karena Allah tidak pernah berkompromi dengan kejahatan apapun. Oleh karena itu ketika Daud merasa dia disalahkan, dia pun datang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, memang perlakuan tidak adil itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, menyepelekan atau melecehkan orang lain itu adalah hal yang benar-benar tidak, katakanlah tidak Kristiani. Tapi kita percaya bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti yang dirasakan oleh Daud, kita pun diajak untuk mari kita mengikuti teladan Daud. Bukan dia mencari bukan kepada kekuatan manusia supaya dia mendapatkan pertolongan, tetapi dia datang di hadapan Tuhan. Kita belajar kepada Daud. Bagaimana dia pun merasa bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan dan keadilan Tuhan dia mendapatkan perlindungan. Dan karena itu suatu hal yang istimewa di sini, Daud bersyukur dengan apa yang dia alami. Nah, kita pun diajak untuk ketika kita mengalami berbagai tantangan, kita belajar untuk bersyukur. Ya. Ada orang yang bersaksi bahwa dia lebih baik mengalami tantangan dan cobaan, membuat dia semakin kuat dalam iman, semakin giat berdoa, daripada dia menjadi orang yang seakan berada di zona nyaman. Tidak ada masalah, tidak mau diganggu oleh orang lain. Tapi dengan demikian justru menguatkan dia untuk semakin kuat, teguh dalam iman. Kita belajar kepada Daud. Nah, oleh karena itu, mari kita serahkan segala hal yang membuat kita mungkin dilecehkan atau disepelekan,
kita datang di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur di balik semuanya itu. Karena pasti Tuhan berlaku adil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Telah memberi kami lagi pengajaran. Supaya ketika kami mengalami tantangan dan cobaan atau membuat kami disepelekan, dilecehkan, kami hanya datang kepadamu. Supaya Engkau juga memohon, supaya kami juga dapat mendapatkan pertolongan Tuhan, memohon supaya Tuhan berlaku adil. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan ini untuk menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.